Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, tergantung suasana ya. Untuk kelas 1, maaf kemarin selama 2 minggu lebih mungkin ya, kita nggak belajar karena terkendala banyak kegiatan pribadi, ngurusin ujian-ujian kelas 3. Nah, mungkin kita bakal mempercepat materi ya kelas 1 karena sebentar lagi mau UAS tanggal 11. Materinya sebenarnya sedikit lagi sih, cuman supaya lebih efektif pembelajarannya saya akan buatkan video kayak gini aja, nanti kalian bisa nonton secara bebas ya, bisa di YouTube atau di Google Classroom. Nah, untuk materi sekarang melanjutkan yang kemarin itu kan kita udah belajar tentang yang namanya blending option ya. Nah, blending option itu fungsinya untuk membuat efek bayangan, efek bercahaya, efek timbul, dan lain sebagainya gitu. Nah, sekarang mungkin materi yang mau disampaikan itu tentang lighting ya. Ini materi yang sangat sederhana, tapi sering dipakai untuk apa ya? Untuk keperluan fotografi gitu. Nah, kita mulai aja. Misalkan di sini saya ada contoh nih, dapat dari IG ya, foto kalian. Yang ini sama yang ini dulu deh ya. Nah, kita pakai yang ini deh. Kita masukin ke Photoshop, di drag aja langsung. Nah, di Photoshop itu selain kita bisa membuat manipulasi gambar, kita juga bisa membuat atau mengatur pencahayaan yang dibutuhkan untuk proyekan-proyekan yang berhubungan dengan fotografi ya. Nah, kalau fotografi itu kan hubungannya sama filter ya, filter warna, cahaya, gelap terang itu harus diatur dan lain sebagainya gitu. Nah, di Photoshop kita bisa atur semuanya gitu. Untuk lighting itu kita nggak akan jauh dari yang namanya image ya, terus ada yang namanya adjustment di sini. Nah, ingat ya, ada yang namanya adjustment. Atau kalian bisa cari di menu layer ya di sini. Di layer di bagian bawah, kemarin kan FX itu blending option. Nah, kalau untuk adjustment itu ada yang ikonnya itu kayak lingkaran setengah hitam setengah putih. Kalau kita klik, nah di sini ada pilihan-pilihan menu option pilihan yang sama kayak yang tadi di sini di image. Dimulai dari solid color, gradient, pattern, brightness and contrast, level, vibrance gitu ya, sampai selective color. Nah, kita lihat di sini. Image adjustment, brightness ada, level ada, vibrance ada, dan lain sebagainya, ini ada semuanya. Tadi yang paling terakhir itu ada selective color ya. Nah, ini ada semuanya. Kenapa ada dua? Ada di image, terus di adjustment, terus ada di bagian layer. Ini semuanya secara fungsinya sama, nggak ada yang beda. Cuman bedanya gini-gini. Kalau yang adjustment yang ada di image di sini ya, adjustment yang ada di menu image ini, efeknya ini ya, efek-efek yang kita pakai ini nantinya bakal diterapkan langsung di layer. Sedangkan kalau adjustment yang ada di sini itu bukan diterapkan ke layer, tapi bakal menjadi new layer atau layer yang baru. Nah, kita praktekin ya supaya kalian lebih paham. Yang pertama mungkin ini background sebagai cadangan. Kita duplikat dulu ya. Duplikat bisa pakai Ctrl J. Nah, jadi ada dua kayak gini. Nah, yang bakal kita edit itu yang layer satu ini. Kita bakal nyoba adjustment yang ada di menu image ini ya. Ceritanya gini. Ceritanya ini ibaratkan fotonya terlalu terang gitu ya ceritanya. Kamu sebagai fotografer pengen ngerubah cahayanya jadi sedikit agak gelap karena ini terlalu terang. Kalian bisa menggunakan image adjustment langsung brightness and contrast di sini. Atau bisa pakai level, bisa pakai curve, bisa pakai exposure. Semuanya ini sama. Tuh, oke, kita jelaskan satu-satu dulu ya. Nah, di adjustment itu ada
Ya, dimulai dari brightness sampai exposure. Nah, ini satu baris yang fungsinya sama tapi penggunaannya yang beda gitu ya. Brightness, level curve, dan exposure itu menu yang dipakai untuk merubah intensitas cahaya. Artinya kalau cahayanya terang kita bisa gelapin, atau kalau cahayanya gelap kita bisa lebih terangin. Kita bisa menggunakan 4 menu ini atau 4 efek ini. Nah, kalau yang bawah apa nih? Dimulai dari vibrance, hue ya, ini dibacanya bukan hue, tapi hue and saturation, color balance sampai color lookup atau sampai selective color ini ya, dari vibrance sampai sini. Ini digunakan untuk merubah warna. Tuh, ingat ya, brightness sampai exposure itu digunakan untuk merubah atau men-setting cahaya, intensitas cahaya, kekuatan cahaya ya. Sedangkan vibrance sampai selective color itu biasanya dipakai untuk merubah warna. Ingat-ingat ya. Nah, kita bakal merubah cahaya menggunakan brightness sampai exposure. Nah, contohnya gini, brightness, nanti muncul yang kayak gini ya. Nah, kalau kita geser-geser, tuh cahayanya bisa berubah. Ke kanan jadi lebih terang, ke kiri jadi lebih gelap. Nah, misalkan, nah segini cukup ya, 32. Kontrasnya, kontras itu ketajaman ya. Segini minus cukup lah ya. Nah, itu penggunaan brightness and contrast. Penggunaannya kita tinggal geser optionnya di sini atau menuliskan angkanya di bagian kolom yang ini. Nah, itu kalau menggunakan brightness and contrast. Kita cancel lagi. Nah, berikutnya di adjustment itu ada yang namanya level. Level ini sama fungsinya untuk mengatur intensitas cahaya, tapi tampilannya, nah jadi kayak gini. Bukan kayak tadi ya, tapi di sini muncul reggae kayak gini. Tuh. Yang kita ubah apa? Bisa nilai di sini atau di sini, atau kita bisa geser ini ke sini. Ke kanan jadi lebih terang, ke kiri ya. Ke kiri jadi lebih terang. Kalau yang ujung ini ke sebelah kanan jadi lebih gelap gitu ya. Atau yang tengahnya bisa kita atur mid tone-nya. Nah, bisa kita atur seperti ini. Channelnya bisa berubah-ubah, misalkan kita mau merubah warna merahnya aja. Nah, di sini warna merahnya di bagian punduk wear pack ini ya. Kalau kita geser, secara keseluruhan tuh ya. Secara keseluruhan merahnya bisa ditambah atau berkurang. Atau nah, seperti itu ya. Atau yang mau kita ubah itu greennya ya, warna greennya. Mau jadi lebih hijau itu bisa. Nah, itu menggunakan level. Nah, berikutnya di adjustment yang ketiga itu ada yang namanya curve. Nah, kalau curve tampilannya seperti ini, kurva ya. Nah, cara menggunakannya gimana? Kita tinggal drag aja nih. Garis yang putih ini kita drag ke bawah atau ke atas. Kalau ke atas, warnanya jadi lebih terang. Kalau ke bawah, jadi lebih gelap. Atau kalian bisa bikin dua titik, ini titik pertama, ini titik kedua. Nah, kayak gini. Titik keduanya ke bawah, titik pertamanya ke atas, jadinya kayak gini. Nah, itu tinggal kalian atur-atur aja ya. Ini biasanya dipakai untuk fotografer ya, untuk merubah cahaya. Yang terakhir itu ada exposure. Nah, kalau exposure ini tampilannya kayak gini. Tinggal digeser-geser ya exposure-nya. Offset itu jadi kayak ada embun kayak gitu ya. Gamma correction juga ini berhubungan sama biasnya gitu ya. Jadi kayak gini. Nah, kalian bisa atur menggunakan exposure. Nah, intinya adjustment brightness and contrast, level curve sama exposure itu digunakan untuk mengatur intensitas cahaya gitu. Nah, sekarang kita bakal nyobain yang untuk merubah warna ya, tapi kita nggak akan nyobain semua, kalian bisa nyobain sendiri ya nanti di rumah. Nah, yang pertama mungkin kita nyobain vibrance. Vibrance itu kalau secara bahasa getaran ya. Kalau kita naikin nih vibrance-nya, ada perubahan nggak? Ada ya. Kalau ke sebelah kiri jadi sedikit abu-abu, tapi kalau ke sebelah kanan jadi sedikit berwarna ya. Nah, kalau saturasinya kita edit juga, warnanya jadi lebih jelas. Kalau ke kiri jadi sedikit pudar ya.
Tuh, kita bisa ubah warnanya di sini menggunakan vibrance, getaran warna istilahnya. Berikutnya ada yang namanya hue and saturation. Nah, ini dibacanya hue ya. Hue ini dibacanya hue. Hue itu warna dasar ya. Di Nirvana kita udah belajar. Misalkan warnanya pengen sedikit kemerah-merahan, tuh kita bisa geser nih yang saturasinya jadi merah kayak gini. Menjadi jelek ya. Atau warnanya pengen sedikit ke birunya lebih menonjol nih, atau hijaunya lebih menonjol tuh. Yang tengah hijaunya menonjol, tapi yang bagian warna orange atau warna kayu juga berubah jadi lebih keras ya warnanya. Tuh. Ini menggunakan hue and saturation. Yang lainnya kalian bisa menggunakan color balance. Ini kalau secara bahasa untuk menyeimbangkan warna ya. Misalkan warnanya pengen soft jadi sedikit biru, bisa di sini sedikit ke merah dikit, ungu nih tinggal digeser, sedikit ada kuningnya nyala jadi sedikit agak panas, warm gitu ya, atau mau dingin jadi kayak gini ya, yellownya dikurangin jadi ke blue kayak gini. Ini tinggal digeser-geser aja. Tuh. Kita cancel lagi. Nah, terus ada black and white, ini pasti tahu kalian juga, fungsinya untuk merubah objek jadi hitam putih. Nah, kayak gitu ya. Nah, cuman kita bisa atur juga nih intensitas warna-warnanya, merah, kuning, hijau, dan lain sebagainya. Kalian bisa atur sendiri. Kayak merah misalkan ya. Nah, tuh berubah ya sedikit. Kuningnya kita naikin, nah lebih terang lagi. Kalian bisa atur sendiri. Nah, terus mungkin ini yang terakhir, kalian bisa nyobain photo filter, color lookup, invert, posterize, kalian bisa nyobain. Cuman yang terakhir itu yang bakal kita coba di sini ada selective color. Nah, ini sering dipakai nih. Kalian pernah lihat kan ya, misalkan ada foto orang di taman, tapi tamannya itu warnanya hijau, sedangkan kita pengen daun-daunnya itu warnanya oranye gitu ya, tanpa merubah warna si modelnya. Itu biasanya menggunakan selective color. Nah, misalkan kita mau merubah warna biru ini nih ya, warna biru atau warna biru baju sama warna biru celana misalkan. Kita cari aja nih di sini. Cyan misalkan. Cyan itu kan warna biru ya. Nah, cyannya kita kurangin. Misalkan bagian tengah kita gedein. Ada yang berubah nggak? Ada ya dikit. Yellownya gedein. Blacknya mungkin gedein juga. Atau kita yang blues ini ya, blues biru. Nah, tuh berubah ya. Tapi warna kulit orangnya ini nggak berubah. Hanya warna yang diseleksi ini aja, blue. Tuh. Warnanya pengen jadi ungu misalkan ya. Atau pengen jadi hijau, kalau hijau itu kuningnya harus gede, bagian tengahnya kecil, blacknya gede, nah tuh jadi kuning kayak gitu. Nah, ini cara untuk merubah warna tanpa merubah warna yang di sekitarnya, tinggal atur-atur aja ini tuh. Nah, itu beberapa fitur efek yang ada di image adjustment. Semuanya belum kita bahas, tapi kalian harus bisa tahu fungsi masing-masing itu. Cuman yang baru kita bahas itu cuman berapa ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 9 efek. Nah, seperti yang tadi dibilang, kalau adjustment di sini, kalau kita ngatur brightness-nya ya, kayak gini. Kita terangin kayak gini. Kalau kita klik OK, klik, efeknya bakal nempel langsung di layar kayak gini. Gitu ya. Itu adjustment yang ada di image. Sedangkan kalau adjustment yang ada di sini, di layar ini, kalau kita pilih brightness and contrast, klik. Nah, kita geser lagi ya brightness-nya di sini sama kayak tadi, tapi kita lihat di layarnya, klik. Nah, brightness-nya otomatis menjadi layar baru di sini. Nah, itu bedanya. Semoga paham ya. Tuh. Nah, mungkin materi untuk hari ini cuma segitu aja. Untuk tugas kayaknya untuk sekarang nggak ada, pasti tugas dari pelajaran lain menumpuk ya. Nah, semoga bermanfaat. Makasih buat waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.